Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah, buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu!
perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Ke sorga kita pulang bersama. Shalom, Koko Cici. Ayo, kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it.
Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri. Dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua pagi hari ini dalam ibadah online. Saksikan terus melalui channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng agar senantiasa Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh GSKI Kebonjeruk. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh berjumpa mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Seluruh pemuji, seluruh pemusik, dan seluruh kru yang ambil bagian, baik itu media, sound system, dan setiap kami yang melayani. Kiranya Tuhan menolong. Kami buka, kami mulai ibadah pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mau menghadap Engkau Bapa. Biarlah kiranya dalam ibadah-Mu hari ini, sungguh kami merasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Kita datang menghadap Dia. Haleluya. Ku datang
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita. Bawa korban pujianmu, bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bawa korban pujian bagi Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama ini, selama masa pandemi kita ada di rumah kita masing-masing. Tahukah kita apa arti ibadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan? Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini sambil kita meresapi setiap katanya. Pertanyakanlah dalam hati kita, sungguhkah ibadah kita sudah berarti di hadapan Tuhan?
Biarlah kita memperkarakan, selama ini ibadah kita sungguhkah berkenan di hadapan Tuhan. Karena ibadah yang sejati adalah ketika seluruh hidup kita memuliakan Tuhan. Mari ambil waktu untuk kita mempersiapkan hati, supaya sungguh-sungguh hati kita terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh menyambut setiap benih-benih kebenaran yang ditaburkan. Bukalah hatimu, sambut kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah kami, ya Bapa, kami rindukan suara-Mu, kebenaran-Mu, ubahkan kami, agar hidup kami berkenan padamu Tuhan, menyenangkan-Mu, itulah yang kami rindukan. Segala hidup kami memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Perkenankan kami Tuhan, perkenankan kami ada di hadirat-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Haleluya. Kami memegang janji kami di hadapan-Mu. Haleluya. Senantiasa bersama, menunaikan tugas
memperkenankan kami Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Ini janji kami Tuhan, ku pegang janjimu, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan, dan nyatakan dengan sungguh ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam bawaku Tuhan dalam perjuanganku, bawaku Tuhan dalam Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh mendengar kembali kebenaran firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Urapi beliau sehingga apa yang disampaikan betul-betul merupakan kebenaran yang Engkau ingin kami ketahui. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Dan biar kiranya Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada kami yang mendengar, sehingga apa yang kami dengar benar-benar merupakan kebenaran yang harus kami miliki di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat GSKI Kebon Jeruk, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema bertahan dalam kebenaran saat dicobai. Kalau kita mempelajari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Yesus Kristus mengalami pencobaan 3 kali di sana. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, cobaan pertama, iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Lalu iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan berkata, jatuhkanlah dirimu sebab mengenai engkau ada tertulis, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Merasa gagal 2 kali, iblis memberikan cobaan pamungkas. Apakah cobaan pamungkas ini dulu bentuknya sama seperti cobaan yang dia berikan kepada Adam sebelum Adam berdosa? Kita tidak tahu persis karena yang ditulis dalam kitab Kejadian itu sebuah peristiwa pada waktu itu masih kekal. Apa itu?
Iblis berkata kepada Yesus, karena Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi, lalu dia diperlihatkan kerajaan dunia yang menarik memang. Lalu iblis berkata, jikalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka semua yang kamu lihat ini akan kuberikan kepadamu. Yesus berkata, enyala engkau hai iblis, sebab hanya kepada Allahmu saja engkau berbakti. Yesus mengalami cobaan yang begitu rupa, tetapi dia berhasil mengalahkan setiap cobaan yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pandemi corona ini membuat kehidupan kita semakin sulit. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang-orang di PHK. Saya tidak tahu ada berapa banyak jenis usaha yang pada akhirnya kolaps. Walaupun ada juga beberapa jenis usaha tidak terganggu oleh karena pandemi corona ini. Tetapi beberapa orang yang kita kenal, mereka mengeluh, mereka menceritakan betapa beratnya mereka bertahan hidup. Sampai-sampai muncul satu keinginan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Mereka ingin seolah-olah kembali kepada cara lama, cara yang sudah mereka tidak lakukan dulu setelah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingin Pak, tetapi kita masih bersyukur ada roh Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertahan dalam kebenaran saat dicobai. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Beberapa orang yang belajar teologi, beberapa orang yang menyukai doktrin, mereka mencoba membuat kebenaran berdasarkan analisa dan kajian mereka. Oke, selama itu memiliki dasar, ada teori, ya silakan. Tetapi Bapak Ibu, kebenaran itu bukan teori, kebenaran itu bukan kajian. Kalau saya mengadakan sebuah penelitian terhadap Alkitab, saya menemukan kebenaran itu sebetulnya bukan hanya sekedar ajaran. Bukan hanya sekedar tafsir. Tapi menurut observasi saya, kebenaran itu adalah sebuah perintah Allah yang harus dilakukan. Itulah kebenaran. Kebenaran itu adalah perintah Allah yang harus dilakukan. Ketika perintah itu dilakukan, saat itulah kebenaran itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Selama kebenaran tidak dilakukan, itu bukan kebenaran. Nah, siapa pertama sekali yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebenaran itu? Ya mau tidak mau, Adam. Karena dia manusia pertama, dia pula manusia pertama yang mendengarkan perintah Allah dalam bentuk kebenaran yang harus ditaati. Yaitu apa? Kejadian 2 ayat yang ke-17. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu memakannya, kamu pasti mati. Ini perintah dan ini kebenaran. Namun akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui dengan seksama bahwa Adam gagal melakukan kebenaran. Allah berkata kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Ada sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa Adam itu bisa melakukan kebenaran, yang dalam hal ini saya artikan perintah Allah yang harus ditaati, tetapi Adam gagal. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, saya memberikan sebuah pengertian bahwa kebenaran itu adalah sarana bagi kita manusia untuk menjadi manusia yang diharapkan Allah. Saya ulangi sedikit lagi bahwa kebenaran itu adalah perintah yang harus ditaati. Jadi ketika perintah itu tidak ditaati, maka kita tidak menjadi satu pribadi atau satu manusia yang kualitasnya seperti yang Allah kehendaki. Sebab memang sejarah penciptaan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 jelas bahwa Allah merancang manusia segambar dan serupa dalam ayat 26. Namun dalam ayat 27 ketika manusia dicipta di bara, yang dicipta itu hanya gambar, selem. Nah, untuk mencapai manusia itu seperti yang Allah harapkan,
manusia itu diberi sebuah perintah. Yang dalam konteks hari ini saya sebut perintah itulah kebenaran. Kebenaran itulah perintah. Diberi perintah. Kalau dia berhasil melakukan perintah itu, maka Adam menjadi manusia seperti yang Allah harapkan. Tapi kita tahu dengan jelas bahwa dalam Kejadian pasal yang ketiga, Adam gagal. Adam gagal melakukan kebenaran. Adam gagal mentaati perintah Allah. Dari kisah inilah berulang kali saya mengatakan bahwa kebenaran itu bukan hanya sekedar doktrin. Bukan hanya sekedar ajaran. Tapi kebenaran itu perintah Allah yang harus dilakukan. Saya tahu melakukan perintah Allah. Ya, jangankan perintah Allah seperti peristiwa Taman Eden sempurna seperti Bapa. Perintah Allah dalam bentuk hukum Taurat pun bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat tidak mudahnya melakukan perintah Allah yang saya artikan kebenaran, maka tidak sedikit orang-orang yang memiliki gelar akademis di bidang teologi mencoba menggeser arti kebenaran dalam bentuk perintah Allah, digeser menjadi sebuah kajian dan doktrin. Kebenaran itu adalah itu aletheia, dari bahasa aslinya ini, kata kerjanya ini, dan ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai orang yang belajar teologi juga menghormatilah pandangan itu. Ya, saya sangat menghormati pandangan itu karena memang ada dasarnya. Namun, kebenaran itu bukan hanya kata-kata. Kalau kata-kata doang, kajian doang, itu mah nggak ada resiko. Apa resikonya? Nggak ada. Apa susahnya? Ngomong begini, ngomong begitu, nggak ada susahnya. Terlalu gampang. Tetapi kalau kita mencoba melakukan kebenaran dalam bentuk perintah Allah, ada resiko. Ada resiko. Kalau seorang pedagang bisa kita kurang beruntung. Kalau seorang pejabat bisa jabatan kita tidak naik-naik. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak seperti itu. Ya, Bapak Ibu pedagang saya berharap cuan lah semua ya. Banyak cuan. Kalau Bapak Ibu seorang pejabat ya tidak mengalami hal-hal itu, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan melakukan kebenaran, maka kita berproses menjadi manusia seperti yang Allah harapkan. Itulah kebenaran. Nah, kalau kita berbicara perihal cobaan, apa itu cobaan? Cobaan itu bisa dalam bentuk penderitaan, bisa dalam bentuk godaan untuk memuaskan hawa nafsu. Cobaan itu bisa dalam bentuk tawaran-tawaran yang lain yang bersinggungan dengan kebutuhan kita, namun konsekuensinya kita bisa melanggar kebenaran firman. Nah, kembali kepada rancangan semula. Siapa sih manusia yang pertama sekali dicoba? Adam. Adamlah manusia pertama sekali yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebenaran dalam bentuk perintah. Lalu Adam pula lah manusia pertama yang dicobai. Tapi Adam gagal. Perintah yang didengar Adam dulu itu langsung ya, audible, kedengaran langsung. Godaan yang dialami Adam dulu juga audible dari si iblis. Jadi sama. Namun Adam gagal. Jadi Bapak Ibu, kita ini manusia warisan Adam, kita tidak mendengar kebenaran dalam bentuk perintah, dalam bentuk ucapan Allah secara langsung terdengar oleh telinga seperti Adam dulu. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Tidak, kita sudah menanggung akibat. Ya, kita juga tidak mendengarkan godaan dari Lucifer atau dari iblis langsung seperti Adam mendengar dulu. Oh salah bos, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, kamu udah mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Kita tidak seperti itu. Kenapa? Kita hanya menerima warisan. Jadi Adam tidak mendapat manfaat. Adam belum merasakan manfaat
dari melakukan kebenaran dalam bentuk perintah Allah. Adam hanya menanggung risiko, menanggung akibat karena dia tidak melakukan kebenaran. Allah berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Nah, tapi Adam tidak merasakan manfaat dari mentaati atau melakukan kebenaran itu. Adam hanya menanggung akibat. Dan akibat daripada kesalahan itu terwaris kepada seluruh keturunan Adam, termasuk kita. Bapak Ibu, perintah Allah yang kita dengar di zaman sekarang ini itu ada dalam Alkitab, ya, ada perintah Allah. Seluruh perintah Allah, perkataan Allah itu tertulis dalam Alkitab dan semuanya itu harus kita taati, harus kita lakukan. Adam tergoda ingin menjadi seperti Allah. Ada sebuah pencapaian yang hendak dia capai untuk mengangkat harkatnya dari seorang manusia ingin menjadi seperti Allah. Dan oleh karena godaan itu dia melanggar firman Allah. Nah, demikian juga manusia, kita semua. Kita dicobai oleh kebutuhan-kebutuhan hidup. Kita dicobai oleh fasilitas-fasilitas hidup. Kita dicobai untuk mendapatkan keinginan. Untuk membuat keberadaan hidup kita jauh lebih baik dari hari ini. Atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Berapa banyak orang yang sudah ke gereja? Berapa banyak orang yang sudah mengajarkan kebenaran firman bahkan ketika dia diuji, ketika dia dicobai, tidak bisa bertahan di dalam kebenaran. Apa yang membuat itu? Bukankah sudah lama ke gereja? Bahkan bukankah sudah melayani? Mengapa pada akhirnya tidak bisa bertahan? Ada yang salah kah? Saya juga tidak bisa memberikan sebuah penghakiman demi penghakiman kepada pribadi-pribadi yang mengalami hal itu. Namun sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam kebenaran saat dicobai. Yang pertama Bapak Ibu, lakukanlah semua urusan ya dengan cara yang benar. Dengan cara yang sudah diatur. Misalkan hari ini kita mengalami kesulitan. Dalam bentuk apa? Sebutkan. Dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk jabatan. Ya, lakukan saja pekerjaan kita apa adanya. Secara baik dan benar. Untuk meniti karir sebagai aparat negara, aparatur sipil negara. Lakukan saja semua dengan cara yang benar. Karena apa? Negara mengatur cara yang benar untuk meraih posisi. Negara juga mengatur cara bisnis yang benar untuk mendapatkan keuntungan. Lakukan saja semua dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang salah. Ketika kita melakukannya dengan cara yang salah, dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Kalau saya tidak lakukan, maka kehidupan saya akan sulit. Kehidupan saya akan berat. Kita tidak menjadi manusia yang seutuhnya. Kita harus berani melakukan semua urusan dengan cara yang benar. Bapak Ibu, apalagi kita saat ini ada dalam sebuah gereja ya, yang memang menggaung-gaungkan kebenaran. Saya juga punya latar belakang dari gereja yang sebelumnya, punya konsep yang sebelumnya. Nah, hari ini saya merasa saya sudah ada di sebuah gereja yang memang menggaung-gaungkan kebenaran. Di mana gaung kebenaran itu bukan hanya dalam bentuk ajaran, bukan hanya dalam bentuk teori, tapi terutama gaung kebenaran itu harus dalam bentuk perbuatan. Kita sudah ada di tempat ini. Saya tidak tahu umur kita berapa sekarang ya. Karena kita sudah ada di tempat ini, maka mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus paksa diri kita. Ketika kita menghadapi cobaan apapun bentuknya, kita harus paksa diri kita. Untuk apa? Melakukan semuanya dengan cara yang benar. Atau dengan cara yang terbuka. Tidak boleh dengan cara yang tertutup. Atau dengan cara yang tidak diatur. Tidak boleh.
Mengapa demikian? Kapan lagi kita mengalami manfaat dari melakukan kebenaran itu? Kapan kita mengalami manfaat dari melakukan kebenaran itu? Adam gagal mengalami manfaat karena dia tidak melakukan kebenaran itu. Nah, kita jangan mau terjebak mengikuti kegagalan Adam sehingga Adam tidak mengalami manfaat dari melakukan kebenaran. Saya berharap, saya berdoa, waktu kita melakukan semua urusan kita dengan cara yang benar, saat itu kita mengalami manfaat. Amin Bapak Ibu. Kita mengalami manfaat. Pekerjaan kita ditolong Tuhan, bisnis kita ditolong Tuhan, sakit kita disembuhkan. Karena apa? Kita melakukan semua urusan kita dengan cara yang benar. Namun yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan di dalam kebenaran saat dicobai? Ketika semua yang kita lakukan itu sudah benar, tidak melanggar aturan, tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan, maka kita harus memiliki keyakinan yang kedua. Ada Tuhan yang bersedia menolong. Coba kita baca dalam perjanjian lama ya. Kita tidak bisa mengabaikan fakta-fakta dalam perjanjian lama. Bagaimana Allah melakukan keajaiban kepada orang-orang yang berkenan di matanya. Ya, kita tidak menjadikan mujizat sebagai tujuan hidup kita. Tapi memang fakta dalam Alkitab kita menemukan ada pribadi-pribadi yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tulus berdoa. Tulus memohon. Tulus berharap kepada Tuhan. Allah mendengarkannya. Allah menjawabnya. Fakta ini tidak bisa kita abaikan. Nah, kalau kita percaya Allah menolong, karena Allah kita hidup, Allah kita Allah sepanjang masa, Allah sepanjang zaman, maka ketika kita berada dalam kesulitan, kita sudah lakukan semua cara-cara yang benar. Namun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Datanglah kepada Tuhan, berdoa, minta Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengartikan salah ya hal-hal yang diajarkan oleh Pak Erastus Sabdono. Bukan 1-2 orang yang berkata kepada saya, kayaknya Pak Eras itu mengajar kita berdoa bukan untuk minta berkat deh. Tapi supaya lebih berkenan, lebih hidup, memperbaiki diri. Betul. Betul, itu betul. Tetapi bukan berarti anjuran dan saran beliau, nasihat beliau, urusan yang paling utama adalah memperbaiki diri, bukan berarti di dalam itu tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan atau memohon pertolongan kepada Allah. Ada. Coba kalau Bapak Ibu ikut doa malam ya sebelum Covid. Ya kita hamba-hamba Tuhan sering ikutlah doa malam ya. Habis PA kita doa. Kita memuji, kita menyembah, kita mengagungkan nama Tuhan di sana. Ketika kita memuji, kita menyembah, selesai itu sebelum tutup, beliau selalu mengatakan, Bapak Ibu yang punya pergumulan, persoalan, masalah dalam hidup, silakan berdoa secara pribadi. Jelas kok didengar ya. Lalu kita semuanya diam, beliau juga diam dan berdoa. Saya terkadang bangga ya, lihat teman-teman di sekitar kiri, sekitar kanan ketika Pak Eras mengatakan berdoa secara pribadi, saya bangga dengan teman-teman itu, luar biasa. Karena walaupun bisik-bisik, saya dengar juga kalimatnya. Ada yang berdoa begini, Tuhan berikan aku kemampuan supaya tidak berdosa lagi. Tuhan tuntun aku supaya hidupku terus sempurna. Mengikuti kata-kata Pak Eras lah dalam doanya. Tapi kalau saya harus jujur. Ketika Pak Eras mengatakan, mari kita berdoa secara pribadi. Ya, saya berdoa, tahu Bapak Ibu apa doa saya? Saya doa minta diberkati. Tuhan, aku mengalami hal yang sulit. Pekerjaan yang kugeluti sedang mengalami ini Tuhan. Tuhan, tolonglah. Bukalah jalan Tuhan. Sudah kulakukan semua yang bisa kulakukan. Dan dalam hal semua yang bisa kulakukan itu, kupaksa diriku tidak melakukan hal yang salah.
Tapi hasilnya belum ada Tuhan. Tolonglah, bukalah jalan Tuhan. Supaya aku dapat sesuatu untuk keluargaku Tuhan. Untuk orang-orang yang mungkin masih bergantung kepadaku. Tuhan tolong. Saya berdoa seperti itu saudara-saudara. Jadi tidak betul kalau tidak boleh berdoa minta berkat. Memang tujuan utamanya itu ya urusan memperbaiki diri. Tapi tidak betul kita tidak bisa berdoa tidak minta berkat. Itu salah. Walaupun memang bukan itu yang menjadi tujuan kita. Nah pertanyaannya kepada siapa lagi sih kita minta tolong? Kepada siapa lagi kita berseru memohon pengharapan jalan keluar ketika keadaan kita sulit? Kepada siapa lagi? Selain kepada Tuhan. Hanya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Cara yang kedua supaya kita tetap bisa bertahan dalam kebenaran. Bawa semua kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menolong kita. Lalu Bapak Ibu yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan di dalam kebenaran ketika kita dicobai. Kalau yang pertama tadi lakukan semua urusan dengan cara yang benar. Semoga kita mendapat manfaat. Masalah kita diselesaikan. Amin. Kalau belum, jangan lakukan yang jahat. Untuk menyelesaikan masalah, kita berdoa. Kita angkat tangan. Ada lagu kan? Ku angkat tangan menyerahkan. Ya berserah saja kan? Supaya Tuhan menolong. Kita berharap. Setelah kita berdoa memohon kepada Tuhan. Kita mendapat manfaat. Dari apa? Melakukan kebenaran itu. Bertahan dalam kebenaran saat kita dicobai. Tapi Pak, faktanya kan ada juga. Udah melakukan yang benar, udah berdoa, tidak dapat Pak. Tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Bagaimana dong Pak? Nah ini yang ketiga. Supaya kita mendapat manfaat dari melakukan yang kebenaran yang sesungguhnya, manfaat yang sesungguhnya, bukan manfaat sementara. Yang ketiga, berperang terus dengan pengetahuan jahat yang ada pada kita. Kecenderungan manusia ketika dicobai ingin segera cepat selesai persoalan itu. Lalu kita punya pengetahuan baik, kita punya pengetahuan jahat. Pengetahuan baik kita lakukan, belum ada hasil. Pengetahuan jahat yang nuntut minta dieksekusi, kita lawan terus. Nah, ketika dengan melakukan yang baik tidak ada hasilnya, sisi lain pengetahuan jahat itu, nah tuh, mana, udah deh, nggak usah sok suci deh. Orang juga melakukan hal itu, udahlah, cincailah. Kita bilang, enggak, gua nggak mau. Kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tidak selesai persoalannya. Malah cobaan dalam bentuk kesulitan hidup semakin besar. Sisi lain dari kita yaitu pengetahuan jahat yang terwaris karena Adam gagal ini. Mana? Coba dari tahun-tahun lalu. Kamu melakukan seperti yang umum dilakukan. Udahlah ini dunia bro. Wajar. Orang melakukan begitu juga wajar. Udahlah. Ngapain lu tahan sulit-sulit bro. Dia nuntut. Nah. Apa yang ketiga yang harus kita buat? Kita berperang terus. Berperang terus dengan apa? Pengetahuan jahat itu. Kita sudah ada di sebuah gereja yang menggaungkan kebenaran. Kapan kita melakukan kebenaran itu? Sebetulnya saat yang paling tepat adalah ketika kita mengalami kesulitan. Nah, bagaimana cara supaya kita berperang dengan pengetahuan jahat kita? Apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan pengetahuan jahat kita ini? Coba, apa yang harus kita lakukan? Kalau dibilang baca Alkitab, ya udah pastilah. Pasti kita baca Alkitab. Kalau dibilang berdoa, ya udah pastilah kita berdoa. Kalau dibilang memuji menyanyi, apalagi? Kayak kita orang Batak ini kan,
Jangankan ada musik, nggak ada musik pun tiba-tiba kaki itu bisa goyang. Lagi bengong begini kan, tiba-tiba kaki bisa goyang dan nyanyi. Semua itu sudah kita lakukan. Apakah cara-cara seperti itu bisa mengalahkan pengetahuan jahat yang secara terus-menerus kita perangi? Bagaimana caranya? Caranya yang terbaik untuk mengalahkan pengetahuan jahat yang ada pada kita supaya dia tidak tereksekusi. Kita harus ingat kekekalan. Kita harus ingat kekekalan. Kalaupun aku mendapatkan hasil hari ini, toh juga akan kutinggalkan. Kalaupun aku melakukannya cara yang jahat, katakanlah, Tuhan, 1 kali aja ya Tuhan, nanti 2 kali enggak. Apakah jaminan bahwa ketika kita melakukan 1 kali cara yang jahat itu, kita tidak terpancing untuk melakukan 2 kali? Enggak mungkin. Pasti akan terpancing terus untuk melakukannya. Enggak jaminan. Karena apa? Jiwa kita tergores oleh cara yang salah itu. Apalagi cara yang salah itu sudah terbukti memberikan hasil. Pasti ingin 2 kali. Bukankah semuanya itu akan kita tinggalkan? Jadi kita harus berperang terus. Berperang hari demi hari, artinya kita ingat kekekalan. Yang kedua, Adam belum mendapat manfaat dari melakukan kebenaran. Belum. Coba kita kembali bahwa dalam Kejadian 2 ayat 17, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Ini perintah yang harus ditaati supaya Adam mendapat manfaat. Mendapat manfaat untuk menjadi apa? Manusia seperti yang Allah harapkan, lalu hidup kekal. Nah, cara untuk memerangi pengetahuan jahat kita, ingatlah kehidupan kekal. Yang kedua, ingat, Adam belum mendapat manfaat dari melakukan kebenaran itu. Belum. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memerangi terus pengetahuan jahat kita, karena kita mengingat kekekalan. Ketika yang kita harapkan dalam melakukan hal yang benar belum terjadi, kita berdoa juga belum kita dapatkan. Kita berperang terus, tidak melakukan sedikit pun pengetahuan-pengetahuan jahat yang kita lakukan. Dan di akhirnya kita mati. Nah, ketika kita mati, saat itulah kita mendapatkan manfaat dari melakukan kebenaran. Kita berharap mendapat manfaat jasmani dari melakukan kebenaran. Oke, bagus. Tapi kalau tidak dapat, bagaimana? Kecewa, marah? Jangan. Ada manfaat yang sebenar-benarnya dari melakukan kebenaran itu. Apa itu? Kita menjadi manusia seperti yang Allah harapkan. Seutuhnya menjadi manusia seperti yang Allah harapkan. Dan manusia yang seutuhnya yang Allah harapkan inilah yang akan mendapat manfaat kehidupan kekal. Bapak Ibu, pandemi masih berjalan ya. Bahkan ada rupa-rupa atau mutasi-mutasi bentuk corona yang sedang terjadi dan sedang melanda. Saya pikir bulan Maret apa bulan April tahun ini sudah selesai semua. Ternyata virus corona itu bisa bermutasi. Dan bisa saja hal-hal ini membuat kita semakin sulit. Pesan saya kepada Bapak Ibu, ini cobaan. Kita punya ajaran yang benar. Lalu ada cobaan yang mengganggu kenyamanan jasmani kita. Ingatlah pesan firman Tuhan hari ini. Lakukan saja apa yang benar. Terus berdoa. Dan ingatlah hidup kekal. Maka ketika pandemi corona ini berlalu. Maka hidup kita ketika sudah bebas bekerja. Cari nafkah seperti biasanya. Percayalah. Jiwa kita sudah terbiasa dengan cara-cara yang benar. Ada sebuah kisah yang mau saya sampaikan. Perihal seseorang yang melakukan kebenaran yang luar biasa. Tahun 2012 ya, itu ada perlombaan atletik sedunia
Itu dilaksanakan di Bularga, Spanyol ya. Jadi perlombaan atletik internasional. Jadi seluruh pelari-pelari jarak jauh dari mancanegara berkumpul di Spanyol, lalu kumpul di Bularga, lalu bertanding di sana. Nah, ketika pistol start berbunyi, begitu orang mulai lari ya, karena jaraknya jauh, lari. Biasa jarak jauh itu kan orang santai, pelan begitu kan. Di pertengahan baru sprint cepat. Nah, ternyata ada seorang pelari yang bernama Abel Mutai dari Kenya. Mungkin sudah biasa terlatih begitu ya. Dia lari kenceng tuh meninggalkan semua orang. Dan sepertinya tidak capek. Orang masih setengah-setengah, dia sudah sprint dari awal. Terus dan memang bisa bertahan lama. Nah, di urutan kedua ada seorang pelari tuan rumah ya yang bernama Ivan Fernandes. Walaupun urutan kedua jaraknya cukup jauh tuh, 30 atau 40 meter lah. Yang lainnya di belakang. Nah, berlari. Ketika menjelang finish, 10 meter garis finish, Abel Mutai berhenti. Dia berhenti. Dia pikir sudah finish. Dia udah cengar-cengir, sudah angkat tangan. Padahal dia belum finish. Garis finish itu masih 10 meter lagi. Tapi dia cengar-cengir. Dia pikir sudah juara. Nah, Ivan Fernandes, tuan rumah ini, pelari ini, sebetulnya dia bisa menyalip. Dan menang mengalahkan dia. Siapa suruh kamu berhenti belum finish? Tapi Ivan Fernandes tidak tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar itu walaupun bisa. Dari kejauhan dia berteriak, Abel Mutai, kamu belum finish, maju lagi. Dalam bahasa Spanyol, Abel Mutai kagak ngerti apa artinya. Dia cengar-cengir aja, dia pikir dia menang gitu kan. Tapi Ivan Fernandes tidak tergoda. Menang dengan cara yang tidak terhormat. Sebetulnya dia bisa menang, tapi dia nggak mau. Dia tahu bahwa Abel Mutai itu tidak mengerti bahasanya. Dia lari, dia gandeng tangan Abel Mutai, lalu berlari bersama-sama kira-kira beberapa detik, 5 detik atau 6 detik karena 10 meter. Sebelum Ivan Fernandes menginjak garis finish, dia dorong itu si Abel Mutai. Sehingga bagian dari tubuh Abel Mutai melewati garis finish dan dia dinyatakan juara 1. Tetap Abel Mutai. Ivan Fernandes sebagai juara 2. Bapak Ibu sekalian, biasanya yang menjadi pusat perhatian itu juara 1. Tapi kali ini yang menjadi pusat perhatian itu bukan juara 1, tapi juara 2. Seluruh wartawan berkumpul untuk mewawancarai Ivan Fernandes. Bukan Abel Mutai sebagai juara 1. Mereka berkata, Ivan, kamu punya kesempatan terhormat menjadi juara 1. Kenapa kamu tidak lakukan? Oh tidak, saya tidak mau lakukan. Mengapa? Mungkin dunia akan memuji saya. Tercatat di tahun 2012, Ivan Fernandes juara 1. Tapi ibuku di rumah akan marah kepadaku kalau saya juara dengan cara yang seperti ini. Ternyata ibunya itu mengajarkan harus melakukan seluruh usaha, seluruh cara dengan cara yang benar. Keluarga kami merindukan katanya. Manusia bisa hidup berdampingan dengan menggunakan nurani yang benar. Keluarga kami merindukan semua orang melakukan usaha cara, semua dengan cara yang benar. Karena memang semua sudah diatur. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tapi kan kamu bisa juara. Saya tidak mau juara dengan cara yang salah. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang tidak berada di gereja suara kebenaran Injil saja, di mana gereja kita menggaung-gaungkan kebenaran, di mana teriakan kebenaran harus dikalahkan dengan perbuatan kebenaran. Seharusnya kita harus bisa melebihi kisah hidup, kisah nyata yang saya ceritakan, yang dialami oleh keluarga Ivan Fernandes ini. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini membuat Bapak Ibu yang sedang mengalami cobaan yang berat tidak melakukan cara yang salah. Bertahanlah Bapak Ibu. Bertahanlah. Bertahanlah dalam kebenaran. Tidak mungkin masalah ini tidak selesai. Pasti selesai.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup kebaktian ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kiranya engkau temukan. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Jadikan ini doa kita kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terindah dalam hidupku kebahagiaan. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Angkat pujian ini, kiranya engkau berkenan.
Bapa dengar doa kami anak-anak-Mu. Kerinduan kami hanya satu, dan mau tetap terus menyenangkan hati Bapa di sorga. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Amin. Kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kami bersukacita penyertaan pimpinan Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan menjamah kami dengan puji-pujian penyembahan yang kami boleh naikkan dengan kebenaran firman-Mu yang murni yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Hasiholan Sihaloho. Tuhan urapi terus hamba-Mu, pakai terus hamba-Mu Tuhan dalam menyuarakan kebenaran Injil yang murni bagi banyak jiwa, agar semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Berkati kesehatan hamba-Mu, kekudusan, keluarga, apa yang beliau lakukan biar sungguh-sungguh boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan sudah mengurapi, menyertai dan memakai para pelayan Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini. Baik tim pemuji, baik tim musik maupun tim media, semua yang sudah terlibat Tuhan memberkati dan Tuhan terus pakai jadi alat yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang juga boleh pagi hari ini bersama-sama dengan kami menyaksikan, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang daripada-Mu. Puji Tuhan. Mari murid-murid Kristus yang dikasihinya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga. Terimalah cinta kasih yang sempurna dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus atas hidup kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dalam kebaktian pagi hari ini ya. Apabila Bapak Ibu punya informasi, pergumulan, masalah ya, mau di-sharingkan kepada kami, silakan kontak kami di nomor-nomor yang sudah tertera di layar ya. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu baik dalam doa ya, diri dan dana untuk pelayanan GSKI Kebonjeruk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.